Di balik kemegahan Jakarta, pemerataan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah di Muara Angke, Jakarta Utara. Warga termasuk para ibu harus susah payah mendapatkan air bersih dengan harga yang tidak lagi murah. Dan berikut penelusurannya. Karena ini ya, nggak tahu airnya begitu lah, agak kuning-kuning begitu, lagian ada asin-asinnya. Air bersih menjadi kebutuhan mendasar dan sangat penting bagi manusia. Tetapi ironisnya, di tengah gemerlap kota Jakarta, ketersediaan air bersih masih belum merata. Lalu apa sebenarnya akar permasalahan krisis air di Jakarta dan bagaimana solusinya? Persoalan air bersih di Jakarta menjadi masalah lama yang tak kunjung diselesaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sejumlah kampung, masalah air bersih bahkan tak kunjung usai sejak era 1980-an. Salah satunya Kampung Nelayan Kecil di Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Berada di utara Jakarta, warga Blok Empang, Muara Angke masih berjibaku untuk memperoleh akses air bersih. Salah satunya Karnata, pria Parubaya ini setiap harinya harus mencari air bersih dan menjualnya kembali ke warga dan sebagian digunakan untuk sehari-hari. Saya pun berkesempatan menemani Aki Ata, sapaan akrabnya, mendorong gerobak berisi jerigen air bersih untuk dijual. Panas yang menyengat tak jarang membuat tubuhnya kelelahan saat mendorong gerobak. Pria yang sudah 30 tahun tinggal di kampung ini pun berharap nantinya air bersih akan mudah didapat di sini. Satu apa? Drumnya berapa, Pak? 3.000. Kalau di rumah biasa kebutuhannya berapa banyak, Pak, drumnya? Kalau buat mandi, masak, Bapak? Ini mau buat mandi lah, masak orang. Oh. Masak air galon. Oh, ini buat mandi aja. Permasalahannya apa sebenarnya Pak yang Bapak rasain? Ya lain airnya. Oh, beda. Beda ini mah air panas. Itu mah panas air baru. Oh, yang dibutuhin air pump kayak gini ya, Pak ya? Iya. Tapi udah ada kios-kios pump juga kan ya, Pak? Satu gerobak yang dibawa Aki Ata berisi 20 jerigen, di mana satu jerigen dijual dengan harga Rp3.000. Hari ini Aki Ata sudah 4 kali membawa gerobak jerigen untuk dijual dan digunakan untuk sehari-hari. Selain masalah air bersih, ada masalah lain yang membuntuti warga Blok Empang, Muara Angke, yaitu warga juga merasakan borosnya biaya hanya untuk mendapatkan air bersih. Sementara mayoritas pekerjaan mereka hanyalah nelayan, pedagang, hingga kuli harian. Seperti yang dirasakan Ina, ibu rumah tangga, ia mengaku meski sudah ada air sumur, dirinya minimal sehari membeli 6 jerigen air bersih dengan harga Rp18.000 untuk bisa dikonsumsi. Karena air sumur yang tidak jernih dan berasa asin hanya bisa ia gunakan untuk mencuci piring, bahkan untuk mandi badan terasa lengket. Atau airnya begitu lah, agak kuning-kuning begitu, lagian ada asin-asinnya dikit. Jadi nggak bisa, nggak layak ya Bu ya? Iya. Terus hari-hari Bu kalau buat mandi, kalau bikin air bersihnya itu dari mana Bu? Air pump itu pikulan tuh. Sehari berapa banyak Bu? Sehari 2 pikul, kadang-kadang ya 3 pikul kalau kita boros gitu. Berarti kalau satu hari beli jerigen air bersih, Iya. itu berapa uang yang dikeluarkan Bu? Yang sepasang itu 6.000, kali 3 18.000. Hal serupa juga dirasakan Anissa, ibu rumah tangga yang memiliki bayi. Sehari-hari ia butuh air bersih yang banyak untuk mandi dan dikonsumsi. Dalam sehari, ia butuh minimal 8 jerigen atau Rp24.000 hanya untuk membeli air bersih. Ia berharap ada air bersih yang gratis dan bisa digunakan setiap hari. Berapa banyak Bu biasanya? Ya kurang lebih 3-4 itu buat masak aja ya. Gitu. Harganya berapa Bu? Jadi sehari-hari Ibu harus beli air bersih? Harganya 1 pikul itu 6.000. Ya kali 4 kan berapa? 4 jerigen, pikul. 4 pikul. Berarti 6.000 kali 4 sekitar 24.000. Iya. Itu setiap hari Bu untuk air aja? Gimana Bu sebagai ibu rumah tangga kan harus ngatur uang juga. Terus air berarti setiap hari 24.000. Berat nggak sih? Seperti apa Bu keluh kesahnya? Ya berat sih kalau bagi saya. Berat.
apa Bu yang bikin tadi kan berat karena harus mengatur keuangan? Mengatur keuangan. Karena bukan ke air aja kan, bagi-bagi ke yang lain juga. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 80% air tanah di wilayah cekungan air tanah Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010. Dan Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah cekungan air tanah terparah karena mengandung unsur besi, natrium, klorida, dan daya hantar listrik yang tinggi akibat adanya pengaruh dari intrusi air asin. Sebenarnya warga di Kampung Empang, Muara Angke, Jakarta Utara ini sudah ada air dari sumur yang telah dibuat oleh warga. Namun kondisinya bisa dilihat airnya tidak terlalu jernih atau bisa dilihat nih agak kekuningan dan rasanya asin sehingga tidak layak dikonsumsi. Ketua RT 10 Kampung Nelayan Blok Empang Muara Angke Elawati menjelaskan, meski di wilayahnya sudah ada air sumur, air tersebut tidak layak dikonsumsi. Sehingga pengurus rukun tetangga berkoordinasi dengan Pamjaya dengan membangun tandon air dan mesin penyuling air agar nantinya warga RT 10 bisa terbantu untuk mendapatkan air bersih gratis. Warga di sini apa yang sudah diberikan pemerintah dan juga sudah diusahakan oleh RT untuk bisa membantu warga mendapatkan air bersih. Nah, ini kita ada di mana, Bu? Ya ini kan buat warga airnya. Ini bukannya buat disalur-salurin, tapi apabila warganya butuh, kita harus ngasih gitu. Ini pakainya kan misalnya pikulan, karena belum ada pikulan ya emberan ngasihnya. Iya, itu nggak dipungut biaya. Gratis. Gratis. Ini dari Pamjaya. Dari Pamjaya. Menanggapi permasalahan air di Jakarta Utara, Pamjaya juga telah melakukan beberapa upaya, mulai dari memperluas jaringan pipa, membangun reservoir komunal untuk pendistribusian air bersih, dan bersinergi dengan Kementerian PUPR untuk mendapatkan tambahan air bersih. Adapun upaya-upaya yang telah kami lakukan saat ini mulai dari perbaikan pipa, memperluas jaringan perpipaan di Jakarta, serta membangun reservoir komunal untuk bisa melakukan pemerataan distribusi air. Kemudian saat ini juga Pamjaya tengah bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yang mana Pamjaya akan mendapatkan tambahan suplai air sebanyak 208 liter melalui Jatiluhur. Yang paling penting untuk memutus akar permasalahan air bersih yang terjadi di Jakarta Utara adalah melakukan peremajaan kawasan dan memastikan status kawasan Jakarta Utara. Panjang garis pantai di Jakarta Utara bukan hanya menjadi saksi kelimpahan pasang surut air lautnya saja, namun menjadi pengingat bahwa air bersih menjadi aset yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu, pemerintah harus lebih agresif dan juga lebih konkret untuk mewujudkan pemerataan ketersediaan air bersih di Jakarta. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta.